Lalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Wa qala syahru ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak fihi futihat abwabul jannah wa ghuriqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Wa qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal malam 1000 bulan, malam apa itu? Man qama lailatal qadri, ya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadratil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para kiai, takmir masjid, sesepuh bini sepuh Masjid Jami Yami Fatimah rahimakumullah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Karena beberapa hari ini saya sendiri ketika berjalan itu ternyata banyak orang yang kurang beberapa hari dari bulan Ramadan itu meninggal. Eman-eman. Baru saja saya mau ke masjid ini tadi jam 4:30, itu di daerah saya juga ada orang meninggal. Padahal tinggal beberapa jam bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Untuk itu kita yang hadir di sini, ya marilah kita bersyukur sekali, ya, kita bisa bertemu bulan suci Ramadan, tidak seperti saudara-saudara kita tadi, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini, ya, sampai akhir nanti. Di akhir Ramadan kita bisa berpuasa di siang hari, kita bisa menegakkan malam-malam Ramadan dengan amalan-amalan sunnah, dan kita bisa bertemu dengan satu malam yang kita idam-idamkan, yaitu bertemu dengan malam Lailatul Qadar ketika iktikaf nanti. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu ibadah, pasti di sana ada hikmah-hikmah yang ingin dicapai. Selain ada syarat, ada rukun, ya, ada sunnah-sunnahnya, ada pembatal-pembatalnya, ada tata caranya, ya. Pasti di balik yang kita pelajari itu, di sana ada hikmah yang besar, ada pelajaran yang
harus kita ambil, yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk apalagi syariat yang berupa amalan-amalan yang menurut fisik itu berat, menurut akal juga berat, menurut psikis juga berat, ya. Seperti ibadah bulan Ramadan, ya. Kita diperintahkan berpuasa di siang harinya, yaitu menahan diri dari lapar dan haus, ya. Menahan diri dari syahwat, menahan diri dari pandangan-pandangan mata yang menimbulkan maksiat, ya. Kita juga diperintahkan untuk menahan diri dari lisan, ya. Padahal menahan diri dari lisan itu paling sulit, ya. Tidak hanya bagi ibu-ibu, ya, terutama bagi ibu-ibu maksudnya, ya, juga bagi bapak-bapak, ya. Kalau sekarang di era digital ini bertambah satu lagi harusnya, yaitu menahan diri dari jempol kita, ya. Harus kita arahkan ke yang benar, jempol-jempol kita di bulan suci Ramadan. Itu adalah ibadah yang sangat berat. Ada ibadah fisik, ya, ada ibadah lesan, ada ibadah macam-macam. Dan yang khusus puasa ini sifatnya itu pasif, gitu ya. Itu kan sangat sulit, ya. Biasanya amal ibadah itu kan yang aktif, gitu ya. Misal sholat aktif, bergerak, ya. Ada gerakan-gerakan, ya. Kalau ibadah puasa ini pasif, itu yang membuat kita jadi tambah sulit, karena kita biasa melakukan perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Ini adalah satu ibadah yang berat, syariat yang berat. Maka tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang berat kecuali di balik itu ada sesuatu yang besar. Ya, pahala jelas, ampunan jelas, ya. Masuk surga lewat pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan, jelas, ya. Tapi sebenarnya ada pelajaran yang harus kita gali, ya. Kenapa kok kita disuruh menahan tadi, ya, ada menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, menahan pandangan, menahan pembicaraan, ya, ditambah lagi menahan ini menahan kedua jempol tangan kita, ya. Ya, dari dari subuh sampai maghrib, padahal subuh sampai maghrib itu adalah sedang aktif-aktifnya kita. Nah, kita disuruh pasif. Nah, ya, maka bagi orang-orang yang akalnya nggak sampai, ya, ibadah puasa ini adalah bentuk penyiksaan diri. Nah, ada yang mengatakan begitu, puasa itu berarti kan tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Nah, ini yang repot, ya. Karena apa? Tuhan menciptakan makanan minuman sekian banyak, masa siang hari dilarang? Orang yang nggak sampai akalnya akan berkomentar macam-macam. Ini adalah bentuk penyiksaan, ya. Ini adalah bentuk Allah itu, bahasa anak sekarang, Allah itu sedang membuli hambanya, ya, dalam tanda kutip, ya. Orang mengatakan macam-macam, tapi bagi orang yang berakal sehat, ya, orang yang ulul albab, ya, pasti bisa menangkap apa makna dari puasa itu sebenarnya. Terutama adalah para ulama warasatul anbiya. Beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama, pelajaran yang harus kita ambil dan harus kita jadikan fokus tujuan puasa kita. Yang pertama adalah menyadarkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barangkali karena
aktivitas manusia, ya barangkali karena prestasi manusia, ada di antara manusia, di antara kita itu yang sukses, ya, punya anak buah banyak, punya harta banyak, apa-apa tinggal suruh, apa-apa tinggal tunjuk, kerjaan tinggal ngoreksi, tinggal lihat laporan, hasilnya dapat paling banyak sendiri. Barangkali ada di antara kita orang yang seperti itu, sehingga seolah-olah dia adalah yang paling berkuasa, dia yang paling hebat, dia yang paling sukses dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini disadarkan kembali, diasah kehambaannya, bahwa kita ini apapun prestasi kita, setinggi apapun derajat kita, ya, sesukses apapun kita ini tidak lain tidak bukan adalah hamba Allah seperti hamba-hamba Allah yang lain yang harus selalu beribadah, yang harus tunduk dan patuh kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sedang diberi kesempatan, diajari oleh Allah bagaimana menaklukkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah musuh yang paling besar dan sekaligus paling berat. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, orang yang tidak bisa mendidik hawa nafsunya, dia akan menjadi budak hawa nafsu. Maka cara mendidiknya yaitu dibuat lapar dan haus. Dengan dibuat lapar dan haus, ya, hawa nafsu ini bisa terkendali, kita bisa terlatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Kepengen minum siang hari, kita tahan. Ini kita sedang latihan. Kita lapar, kita tahan. Tidak kita los. Biasanya di luar Ramadan kan kita los. Kita minum, pesen es. Kita lapar, pesen jajanan, pesen di warung. Kita tidak pernah berusaha mengendalikan hawa nafsu ini. Maka di bulan puasa inilah kita bisa mengendalikan. Kita dilatih untuk mengendalikan, maka nanti kita menjadi orang-orang yang menjadi pawang hawa nafsu. Yang ketiga, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa ini adalah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan, sehingga nanti akan tumbuh rasa belas kasih sayang, kemudian muncul yang namanya kepedulian dan empati, peduli dan empati. Tidak hanya simpati saja, tapi empati. Empati itu setelah dia merasakan, dia ingin berbagi, bisa memberikan apa yang sekiranya bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Itulah minimal Bapak Ibu sekalian 3 pendidikan yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mengambil pelajaran dari syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.